Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kembali lagi kami menghadap tahta kudus-Mu yang sungguh Tuhan, ketika kami merendahkan diri Engkau Tuhan, menjadikan kami Tuhan, mengangkat kami. Sebab orang yang merendahkan diri akan ditinggikan tepat pada waktunya. Ketika kami merendahkan diri dalam hadirat-Mu, kami percaya Engkau akan meninggikan Tuhan, membawa kami dalam awan kemuliaan-Mu, dan kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Kami menikmati Tuhan anugerah-Mu, kami menikmati kekuatan baru, kami menikmati hadirat-Mu yang membawa damai sejahtera.
Terima kasih Bapa di surga, kami sambut syukur berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, memilih Yesus adalah bagian yang terbaik. Kita tidak pernah tahu apakah kita sudah memberi yang terbaik sampai Tuhan yang memberikan penilaian dengan pemberian apa yang kita berikan, saudara. Kain berpikir dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah memberikan semua hasil pertaniannya dari hasil yang menurut dia paling baik. Tetapi ketika Tuhan menerimanya, Tuhan mengukur pemberian mereka, Habel jauh lebih baik. Karena Habel mempersembahkan kambing domba ternaknya dari lemak-lemak yang terbaik. Apa bedanya persembahan Kain dan persembahan Habel? Saudara, Tuhan menilai bahwa persembahan Habel yang terbaik karena diberikan dari lemak yang terbaik. Dan ternyata persembahan yang terbaik itu sifatnya korban, saudara. Kalau persembahan yang diberikan dalam bentuk hasil pertanian yang diberikan oleh Kain, itu bukan korban, itu pemberian. Persembahan ada nilai pengorbanan di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persembahan ketika Tuhan menilai persembahan Habel itu jauh lebih baik dari persembahan Kain, dia melihat motivasinya. Dan motivasi itu timbul dan menjadi nyata, menjadi terang benderang ketika Tuhan menerima persembahan Habel. Dan apa yang terjadi di dalam diri Kain? Dia iri hati. Iri hati yang menimbulkan rasa ingin membunuh adiknya sendiri. Saudara, persembahan yang dia berikan menjadi sia-sia. Karena ketika dia memberi, motivasinya adalah untuk sekedar disukai Tuhan. Dan dia iri hati karena adiknya diterima lebih baik daripada persembahan dia. Yang ketiga, saudara, ketika dia memberikan persembahan, ukuran yang dia pakai adalah ukuran dari pikirannya sendiri. Sebab ketika dia menolak menerima untuk, dia menolak dan menolak bahwa Habel persembahannya lebih baik, dia menolak teguran Tuhan. Dia menolak penilaian Tuhan. Dia menolak cara Tuhan menilai mana persembahan yang lebih baik atau tidak. Jadi ada ketidaktaatan di dalam dirinya. Saudara, kebenaran yang dia pakai untuk mengukur persembahannya jauh lebih baik, itu merupakan kebenaran diri sendiri yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita melihat bahwa ketika persembahan yang diberikan oleh Kain, yang pertama, tidak ada nilai pengorbanan. Yang kedua, motivasi hatinya. Yang ketiga, saudara, dia memberi dari kebenaran dirinya sendiri. Ketidaktaatan ada di sana. Ketika Tuhan menegur dia, dia tidak mendengar. Saudara, akibatnya dia membunuh Habel. Dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan. Dan dia benar-benar jadi. Saudara, dari cara kita memberikan satu persembahan, Tuhan bisa menilai siapakah gerangan kita sesungguhnya. Mari kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Sekali lagi Tuhan memperhadapkan kita dengan belajar dari kesalahan ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kisah ini kita baca dari 2 judul perikop tentang bagaimana hati-hati terhadap ahli Taurat yang suka berjalan dengan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat, tetapi yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, seperti yang kemarin saya sudah katakan bahwa ketika kita belajar tentang Injil Markus, banyak sekali penyingkapan-penyingkapan yang ditulis Markus tentang bagaimana hati dari ahli Taurat, orang Farisi, pemuka agama, tua-tua Yahudi, orang Herodian, orang Saduki,
Mereka yang punya motivasi-motivasi yang salah sehingga mereka dibutakan dan tidak mengenal Mesias. Dan kelihatan benar bahwa orang yang melakukan sekedar beragama tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi, maka merekalah orang-orang yang tersesat. Karena apa yang mereka lakukan adalah ibadah yang hanya supaya dilihat orang menurut pandangan manusia itu baik. Tetapi di dalam hatinya, motivasinya itu tidak baik. Tadi saya sudah mengawali dengan kisah dari Kain dan Habel, bahwa sesungguhnya persembahan yang terbaik kalau tidak ada korban di dalamnya, dan kalau diiringi dengan motivasi yang tidak benar, apalagi dalam hati yang sudah ada kebenaran diri sendiri, maka persembahan itu tidak diperhitungkan. Persembahan itu tidak akan naik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Injil Markus memberikan penekanan kepada kita, hati-hati jangan supaya engkau terlibat dalam kehidupan keagamawian seperti para ahli Taurat. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa mereka menelan rumah janda-janda. Artinya hak-hak orang janda juga itu dikorupsi. Hak-hak janda-janda itu juga ditelan oleh mereka. Dan para janda itu memberi dari kekurangannya. Dan mereka sudah memberikan apa yang ada pada mereka, itu ada korban di dalamnya. Saudara, datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan persembahan 2 peser saja, saudara. Yaitu 1 duit. Tetapi Yesus berkata dan mempertunjukkan kepada muridnya bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh hartanya. Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, perihal tentang pemberian persepuluhan, Yesus hanya 1 kali berbicara tentang persepuluhan. Ketika dia berkata, persepuluhan dari ada selasi dan jintan kamu berikan, tetapi belas kasihan kamu abaikan. Sesungguhnya saudara, pemberian kita tidak dibatasi hanya sekedar perpuluhan. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita memberi lebih dari apa sekedar perpuluhan. Perpuluhan engkau kembalikan untuk pembangunan rumah Tuhan dan supaya ada roti dalam rumah Tuhan. Tetapi bagi orang-orang miskin, ada hal yang lain juga yang harus kamu berikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-40, para ahli Taurat mereka adalah orang yang suka melakukan kegiatan keagamawian. Tetapi janda-janda, rumah janda-janda mereka telan. Mereka telan juga orang-orang yang miskin dan mereka tidak ada belas kasihan di sana. Saudara, sesungguhnya persembahan yang terbaik, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kalau tidak ada nilai korban, maka itu bukan persembahan, tapi sekedar satu pemberian. Pemberian semua orang bisa memberi, tetapi kalau korban itu lahir dari satu kepribadiannya yang ada yang dia bayar harga, ada yang dia sangkal, yaitu persembahan seperti yang digambarkan dari seorang janda. Dia memberi dari kekurangannya. Orang lain memberi dari kelebihannya, dia memberi dari kekurangannya, dan dia memberi dari satu motivasi hati yang benar, yaitu memberikan untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati, ketika Tuhan menguji dia, maka bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Tuhan. Sebab dia memberi dengan satu pemberian dari kekurangannya, dari apa yang sebetulnya dia tidak mampu memberi, tetapi dia memutuskan untuk memberi. Saudara, perhatikanlah kebenaran firman Tuhan ini yang sudah kita pelajari. Ada selasi dan jintan persepuluhan kamu kembalikan ke rumah Tuhan, tapi engkau mengabaikan kasih dan belas kasihan kepada orang miskin. Mari saudara, kita cek and recheck kehidupan kita. Apakah kita sudah memberi kepada Tuhan, lalu kita tidak peduli sama sekali dengan orang yang berkekurangan? Ataukah kita memberi, tapi hati kita penuh dengan kesombongan, keangkuhan? Kita suka dipandang oleh orang apa yang kita berikan. Yang sudah kita katakan, kita memberi lebih banyak daripada orang lain. Tetapi sesungguhnya ketika persembahan itu naik di hadapan Tuhan, Tuhan mengukur itu bukan dari jumlah. Bukan dari jumlah, tetapi dari korban yang ada padamu. Ketika engkau memberi, engkau masih memiliki kelimpahan. Seorang anak muda yang memiliki banyak kekayaan, dia berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku sempurna? Bukanlah 10 perintah, semua sudah aku lakukan. Satu saja yang perlu kepadamu, jual segala harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka anak muda itu menjadi sangat sedih karena banyak hartanya. Saudara, ada banyak orang suka memberi hasil dari satu hati yang ada banyak orang suka memberi, tetapi pemberian ada padanya
Dia sudah sisihkan mana yang akan menimbun kelimpahan di dalam dia, tapi tidak ada nilai pengorbanan di dalam dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan teladan seorang janda yang memberi dari 2 peser duit, karena dia memberi dari kekurangannya, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan dan memberi. Saudara, jangan kita ditipu oleh iblis. Jadi kita menjadi orang yang suka mengumpulkan harta di bumi, tapi kita tidak suka mengumpulkan harta di surga, yaitu memberi dari satu hati yang berkorban, memberi dari satu hati yang motivasi yang murni, memberi dari satu juta. Saudara, seperti apakah persembahan yang terbaik? Persembahan yang terbaik adalah memberi dari satu hati yang ada korbannya, korban syukur, korban yang kita kembalikan untuk. Pemberian yang kedua adalah pemberian yang lahir dari motivasi yang murni, yaitu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang kita berikan bukan dari kebenaran diri sendiri, tapi dari cara Alkitab mengajar kita menurut cara pandangnya Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik. Matius 6 ayat 1 hingga 4 berkata, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepada, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah dikatakan apa yang dibuat tangan kanan. Nah, kalau sedekahmu itu diberikan ini, maka Bapamu yang di atas akan membalas. Tuhan kiranya memberkati kita, dan kiranya Tuhan mengajari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam. Bapa, kami rindu untuk belajar memberikan persembahan yang terbaik, yaitu persembahan yang lahir dari hati yang sungguh mau berkorban, persembahan yang lahir dari hati yang memiliki motivasi yang murni, persembahan yang lahir dari ketaatan dan bukan benar diri. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi. Kami membawakan pokok-pokok doa kami pada pagi hari ini. Berdoa khusus untuk Bapak Henry Simbulon yang lagi berdoa, kiranya Engkau buka pintu berkat dalam hidupnya sehingga dia mengalami berkat Tuhan seperti Abraham. Dia diberkati untuk mengenal Tuhan, maka dia juga akan memberkati orang lain. Secara khusus kami berdoa untuk Opung Heliana Siahaan, juga Oma Esther Maringka yang ada di Bitung, Bapak Hadrianus Kapitupulu, Bapak Nita Sianturi, Ibu Ratni yang mereka mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan kuatkan agar mereka sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman. Kami percaya setiap hari kami sudah mendoakan, dan kami percaya hari ini kekuatan baru terjadi dalam diri mereka. Pak Stephen, Saudara Maurits di Chelsea Simbolon, juga Pak Lendra, Ibu Elsia, Pak Iwan, juga Opung Maurits Simbolon, keluarga besar Panggabean Borus Edian, keluarga besar Tiani Parsaragi, Ibu Sarma dan Bapak Tua Hiski Panggabean, dan juga Ibu Hesti Theophilus, juga Ibu Mulyani Boru Simbolon, juga Opung Ella Balige. Tuhan, dalam nama Yesus, mereka yang sedang sakit, bergumul dengan sakit penyakitnya, kami percaya hari ini ada progresif, hari ini ada kebaikan, dan lebih lagi di dalam Tuhan oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh. Kami berdoa secara khusus untuk adik Karin Simbolon yang dipisahkan dari orang tuanya. Dia boleh kembali ke Tuhan, dia boleh kembali ke jalan yang benar, dijauhkan dari segala kejatuhan, mara bahaya, dan dosa. Saudara Ibu Nur Hayati Pangaribuan, juga Bapak Ruki Pratama, Ibu Gembala Tasya, Pak Ampun, Saudara Jiri, Saudara Rafaela, Pak Darwis, Pak Rian, berkati dalam kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, buat mereka di dalam pengenalan akan Tuhan bertumbuh di dalam kasih karunia. Juga buat GPDI LHK Bot, GPDI yang ada di Tondano, juga persiapan ibadah prayer for Minahasa tanggal 23-24 Agustus. Membukakan pintu berkat, pintu kesempatan, jalan-jalan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga rencana untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan Engkau bukakan pintu pelayanan dan Engkau bawa jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, kiranya mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa pray for Minahasa, Tondano dipenuhi kemuliaan Allah, Tondano akan beribadah, Tondano akan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Kristus. Ada jiwa dikirimkan, ditambah-tambahkan, mereka akan mengalami bisa kesembuhan, mereka dibawa berdoa di sana di dalam nama Yesus. KKR kelepasan, KKR kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, berikanlah para panitia
sikap hati yang ingin memberi yang terbaik. Kami percaya ketika mereka memberi, maka roh Tuhan akan bekerja dalam hidup. Mari angkat kasih karunia Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita. Kita terima shalom, sukacita, damai sejahtera, pemulihan daripada Tuhan. Sakit disembuhkan yang kita rindukan, yang berbeban berat diberi. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya menerima berkat sama-sama katakan haleluya. Saudara, tetap semangat, tetap bersukacita, dan berikan persembahan yang terbaik untuk kita. Oke?